Selamat datang di Bitcoin Goceng. Kembali lagi kita dengan series Aster ya, dimana kemarin market sangat berdarah-darah dikarenakan seluruh dunia sih, bukan hanya Aster gitu. Jadi buat orang-orang yang dalam grup terus ngomong-ngomong bilang, oh Aster ini hanya gini dan gini hyperliquid better dan lainnya gitu. Kalian seperti membandingkan orang yang punya selera makan nasi Padang sama makanan Chinese food gitu ya. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks orang yang punya selera terhadap makanan tersebut gitu. Jadi nggak perlu harus dibanding-bandingkan. Nah, Aster per video ini dibuat sekarang itu berada di harga 1,8, artinya dia drop sangat signifikan ya. Nah, video kemarin kan saya sempat ya, video yang paling terakhir dibuat tentang kemana pergerakan Aster. Nih gambarnya saya nggak robah, ini saya gambar di dalam Aster itu sendiri ya, dalam perpetual DEX, dalam DEX-nya mereka. Caranya bagaimana untuk masuk ke sini, saya sudah ada playlistnya. Silahkan lihat di Bitcoin Goceng playlistnya, playlist tentang token Aster ini gitu ya. Dari cara deposit, cara masuknya, kita deposit berapa dan sudah jadi berapa itu situ lengkap ya. Lihat, kita masih dalam area resistance become support atau area tahanan, khususnya di Fibonacci extension 0,236 untuk dia tidak lewat ke situ gitu ya. Ya paling bottom kira-kira dia akan jatuh ke 1,74, yaitu area Fibonacci extension yang paling bawah untuk last swing yang ada di sini gitu ya. Nah, jika tahanan ini tidak tembus, maka seperti yang saya bilang akan kita pindah ke sini dan target selanjutnya adalah sini dan di sini gitu ya. Dan ini kita mau ngomong sedikit tentang token Aster, tentang goreng-menggoreng ya. Kalau melihat dari X kemarin itu si Bapak Aster ini yaitu JZ nge-tweet, dia balas reply dari James Wynn ya. Jadi kalau yang nggak tahu, James Wynn ini adalah trader yang cukup gila, yang sampai detik ini masih banyak orang yang bertanya-tanya sebenarnya dia ini apa motivasi dari orang ini ya. Ya apakah dia YOLO atau memang orang gila aja gitu ya. Dia suka masuk dengan gaya trading yang sangat gila, dengan hasil yang begitu banyak, tetapi dengan likuidasi atau kerugian yang cukup banyak juga. Si beliau satu ini ya, bapak-bapak yang pakai gambar Neo The Matrix ini. Lihat, dia bahkan taruh di bio-nya adalah King of Perpetual gitu ya. Jadi dia mengklaim dirinya adalah seorang King Perpetual. Dia pernah mengubah 550.000 menjadi 87 juta dalam 70 hari atau sekitaran 3 bulan gitu ya. Dan dia sangat gila dengan gaya leverage-nya yang sangat gila-gilaan, dan di bio-nya dia langsung taruh no KYC, no bullshit, langsung Aster. Jadi benar-benar orang ini sangat menggoreng token Aster ini. Entahkah mereka gimana deal-dealannya dengan bapak yang satu ini, yang pasti mereka berdua saling menggoreng Aster ya, di mana bahkan dia mempin ya, I'm farming Aster airdrop. Nah, ini kalau kalian visit di profilnya dia dan melihat seperti ini bisa jadi pedang bermata dua. Dalam artian, kalau kita melihat bahwa oh keren nih ada James Wynn di balik itu, tapi di sisi lain kalau ini kan airdrop ya, kalau dia menerima airdrop dan dia melepas airdropnya, maka harganya bisa jatuh mendadak dikarenakan oversupply gitu. Dan bahkan isu yang paling terakhir adalah beberapa whales besar berusaha membuat dia terlikuidasi posisinya di Aster gitu ya. Nah, kita lihat dari tweetnya CZ yang membalas adalah thanks for a nice word. Jadi dia berterima kasih kepada James Wynn ya, terima kasih untuk kata-kata bagusnya, atau mendukung, encourage. I may have encouraged a few from the slide line. Ini artinya adalah dia hanya bisa, ya saya hanya bisa berikan feedback atau dukungan balik dari samping saja gitu. Saya bukan, tapi ini bisa dimaknakan yang cukup berbeda ya. Nanti orang-orang bisa berpikir, oh berarti dia hanya supporter Aster aja, dia hanya menggoreng Aster aja. Karena dia bilang ya saya dari samping aja gitu ya. Saya hanya dari samping untuk mensupport gitu. Saya hanya dari luar aja gitu. Kayak menonton bola, saya supporter di luar lapangan gitu. Talk to a lot of founders, I encourage all of them to build. Jadi dia berbicara kepada seluruh founders Aster ini adalah encourage mereka terus, ayo kita build terus Aster ini, kita build. Makanya alasannya kenapa saya masih dalam aliran bahwa Aster ini bukanlah sebuah gorengan tapi sebuah long term project bagi beliau. Saya nggak tahu motivasi si bapak-bapak push up ini ya apa. Yang pasti adalah
untuk dari apa yang dia tulis ini dia masih berusaha untuk build gitu ya. Kita nggak tahu hasilnya seperti itu kan nomor 2 ya. Yang pasti dia tetap berusaha katakan itu. Sorry to use your name for jokes at times. Jadi beberapa kadang-kadang si Bapak push up ini push up atau gerakan apa sih ini ya. Itu ngejokes pakai nama James Wynn ini. You're a big heart on and sense of humor too. Jadi dia pikir ya kamu juga kan suka ngejokes gitu. Jadi fine-fine aja dong kalau saya ngejokes. Nah ini ya keren ya mereka orang-orang sana tuh kalau saling ngejokes, saling reply, saling balas, saling sindir tuh nggak no hard feeling gitu. Kalau di sini kan baper. You did inspire some futures. Jadi ya kamu banyak memberikan inspirasi. Inspirasi dengan leverage yang begitu tinggi, leverage inspirasi. Inspirasi macam apa itu ya dengan leverage yang sangat besar seperti itu. Oke, ya. Jadi kita kembali ke portofolio ya kita. Jadi portofolio kita tetap dalam secara long term in 7 days or ya 1 bulan belum ya, baru sekitaran seminggu sampai 2 minggu gitu ya. Itu all times-nya masih tetap linear ya, masih linear naik gitu ya. Dia bukan eksponensial tapi linear naik. Dan kita masih dalam status floating profit gitu ya. Sebanyak ini floating profit kita dari total apa yang kita depositkan. Tetapi profit kita tentunya menurun atau portofolio kita menurun dikarenakan asternya menurun. Kemarin sempat sampai 3.000 pada saat dia menyentuh angka ini. Dan sekarang turun ke angka 2.400 gitu ya. Dan saya sendiri khususnya bikin series ini akan hold sampai mana dan ini bagusnya seperti apa, tetap saksikan di Bitcoin Goceng untuk series token Aster ini. Semoga kali ini ya kita melihat dengan berdarahnya market kemarin, kita lihat dulu semua market kripto ya. Semua market kripto kemarin tuh benar-benar berdarah, bukan hanya Aster gitu. Jadi sekali lagi buat orang-orang yang berpikir bahwa kemarin tanggal 25 Desember tuh ada yang banyak memberikan spekulasi dikarenakan XPL launching, dikarenakan lain sebagainya. Saya nggak masuk karena itu nanti kontennya bisa kepanjangan. Tapi poin saya adalah penurunan atau koreksi yang terjadi di Aster adalah hal yang normal juga gitu yang terjadi. Oh, volatilnya dia kemarin koreksi sekitaran 20% gitu, 20% lebih. Ya memang dengan volatilitas yang dia punya seperti itu gitu ya. Kita lihat, ini kan dia koreksi ini ya, misalnya lihat ya, di sini dia koreksi bisa berapa banyak nih. Kita lihat ya, dari sini ke sini. Nah, koreksi 36%. Berarti kalau misalnya kita logikakan ini ya, kita clone ya. Di sini 36% yang sama, apakah bisa? Bisa dong, lihat. Sama dong, ya dah. Ini saya hanya clone ya dari sini ke sini. Berarti ini adalah range yang sama, tapi ini dia berada di angka 29%, ini 36%. Jadi range yang sama untuk koreksi sehat daripada token ini gitu. Nah, mungkin kita bisa menjadi concern atau pertanyaan lebih. Ini kan ini koreksi ke sini ya, ini saya copy aja, paste di sini. Yang menjadi pertanyaan jika dia melewati ini gitu ya. Dia melewati ini jadi ada hal lain yang perlu kita bahas. Tapi sejauh ini masih dalam sebuah koreksi yang menurut saya wajar-wajar saja gitu. Kalau ada orang yang merasa oh ini gorengan dan lain sebagainya, mungkin kalian lebih ini ya, lebih memakan isu-isu yang FOMO, suzon, trading lebih banyak ke perasaan, tidak melihat analisa secara utuh gitu. Nggak tahu ya, saya nggak tahu kenapa seperti itu. Oke, kita lihat market ya, total. Lihat ya total kemarin ya. Total ini seluruh crypto market seluruhnya gitu ya kemarin pada saat tanggal 25 Desember. Kok Desember? 25 September, kok Desember? Oke, 25. Nah, ini sebelumnya saya sudah bahkan ini ada pet bear market kapan tuh saya sudah tuliskan, dan ini konsolidasi di area ini saya sudah lama ya menuliskannya gambar, dan kita berada di fase ini nih. Nah, kemarin tuh market crypto drop lumayan signifikan. All crypto markets kemarin itu sangat berdarah-darah.
Itu drop yang sangat cukup lumayan ya, sekitaran 8%, hampir 9% kemarin untuk drop. Jadi saya rasa tidak perlu mempersalahkan Aster. Bitcoin pun turun sampai 109 dan kita berada di area konsolidasi keputusan final apakah kita akan cetak new ini nih area konsolidasi yang kita akan cetak new all time high untuk market crypto di last Q4 ini gitu ya. Apakah ini akan jebol ke bawah atau malah kita akan cetak new all time high? Itu ada penjelasan berbeda dan analisa berbeda. Yang pasti adalah kemarin memang terjadi koreksi yang sangat besar. Nah, saya hanya menyampaikan updatean dari token ini dan updatean dari portofolio plus updatean apa yang kita kerjakan, apa yang kita pegang di dalam token Aster ini, termasuk gorengan daripada dua orang-orang yang boleh dikata sebagai KOL ya, gitu ya, KOL ya. Kemarin juga dia ngepost good intern ya kepada Binance, di reply dari Binance ya. Jadi dia kalau Binance lah wajar lah ya, tapi kalau kita nge-follow CZ dan akhirnya dia nge-post tentang Aster, berarti dia sampai di titik pom-pom untuk Aster itu sendiri. Nah, menurut kalian seperti apa nih? Apakah token Aster ini benar-benar hanya sebuah gorengan? Atau token Aster ini benar-benar sebuah long term project yang benar-benar diseriusi gitu? Atau hanya sebuah project sebagai bentuk kekesalan CZ terhadap Hyperliquid, terhadap pesaingnya yang akhirnya berujung pada dia sengaja bikin project tapi dia nggak ngeserius. Nah, menurut kalian seperti apa? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan yang terakhir saya mau tanya, kalian masuk di Aster tidak? Dan kalian sudah posisi berapa? Kalian masuk di berapa? Posisi apa? Apakah masih pegang, udah lepas, profit atau loss, seperti apa? Nah, ini fun aja, dan kalau kalian ingin lanjut untuk menonton series daripada Aster ini, subscribe channel Bitcoin Goceng dan silakan lihat di situ ada banyak edukasi yang kami lakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti, bahasa kami membumi, tidak terlalu banyak muluk-muluk artinya saya hebat dan selain sebagainya. Saya fun aja buat konten ini, gitu ya. Semoga ada sesuatu yang bisa menambahkan dari kalian atau minimal lah bagi holder-holder koin Aster tuh setelah melihat chart pattern yang seperti ini masih ada sedikit keyakinan untuk bertahan. See you on the next video. Bye-bye. Saya sangat bersyukur sekali dengan jadi Bitcoin Goceng ya. Artinya bukan karena murah ya Bang ya, tapi niat Abang dan teman-teman yang selama ini ditonton di Bitcoin Goceng itu agak beda gitu. Dibanding yang lain kan kebanyakan fokus ke trading. Dari Bitcoin Goceng itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1 dolar. Di area di 3 dan 4 di hari ini Happy benar karena saya disambut dengan baik di sini. Ya, tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah, itu karena kalau menurut saya potensinya kalau dia berhasil break area satu double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih, double bottom. jiwa muda semua nih. Keren-keren abang-abang semua sini.